Halo guys, kembali lagi bersama saya Opi Adian. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang nge-gym, tentang fitness ya. Oke, apakah kita nge-gym harus mempunyai badan seperti binaraga ya tentunya. Oke, jadi untuk olahraga nge-gym ini ya tentunya kita tidak harus seperti kayak binaraga yang badannya gede-gede kayak monster, itu tidak perlu seperti itu ya guys semuanya. Jadi kita nge-gym ya, olahraga nge-gym ini ya, olahraga fitness ini ya, jadi kitanya sendiri maunya mau kemana ya guys semuanya ya, apakah di jenjang profesionalnya ataukah di jenjang ya hanya untuk sekedar kesehatan saja ya guys semuanya ya. Jadi misalkan contoh saya ya, saya tujuan nge-gym itu sebenarnya bukan untuk menuju ke binaraga yang badannya gede-gede seperti itu kayak monster, tidak ya guys semuanya ya. Jadi tujuan saya nge-gym, tujuan saya fitness itu adalah supaya tubuh saya ya, fisik saya ya, itu menjadi lebih sehat ya untuk kedepannya dan untuk saat ini ya guys semuanya ya. Jadi supaya lebih sehat ya. Oke, ini adalah konten edukasi ya, supaya guys semuanya itu paham ya dalam menilai olahraga gym ini ya atau fitness ini ya. Jadi kalau misalkan guys semuanya nge-gym ya nge-gym rutin ya, tapi kok badannya kok nggak gede-gede segitu saja ya, memang gas semuanya tujuannya mau kemana ini. Kalau ingin membentuk badan bagus ya, kita harus memerlukan ya budget yang sekiranya lebih ya untuk proteinnya ya, untuk suplemennya ya, atau mungkin kita menyewa personal trainernya seperti itu ya. Kan kalau di gym kan kita ada yang namanya personal trainer ya guys semuanya ya. Jadi kita ini menujunya kemana ya. Jadi kalau misalkan guys semuanya untuk badan sekedar sehat ya guys semuanya bisa dilakukan dengan diri sendiri ya, ataupun menonton YouTube cara olahraganya gimana ya, cara nge-gymnya gimana ya itu ya. Jadi bisa gas sekali ya, bisa guys contohkan ya kepada diri gas itu sendiri ya, maksudnya. Jadi misalkan kan saya kan pingin nge-gym ya, dan saya itu pingin mencontoh video-video di YouTube atau apa tentang cara latihannya itu apa, itu memang bagus ya untuk membentuk fisik ya, membentuk badan supaya lebih baik lagi guys semuanya, supaya lebih oke lagi ya. Jadi misalkan saya ingin fitness nih, saya ingin nge-gym ya, saya ingin tentunya badannya lebih bagus lagi daripada orang yang biasa nge-gym ya guys semuanya ya, harus dengan budget yang lebih ya. Jadi kenapa saya bilang budget yang lebih itu untuk membentuk badan yang sekiranya bagus ya, itu memerlukan waktu ya, itu memerlukan duit juga ya, memerlukan coach ya, memerlukan personal trainer yang membimbing kita guys semuanya. Jika kita melihat dari YouTube ya tentang cara olahraganya, tentang cara proteinnya ya, tentang cara apapun itu untuk membentuk badan, itu bisa saja ya, tapi itu menurut saya hanya 50% saja ya. Kadangkala kan kita kan males itu apa, kecuali kita orangnya bisa konsisten akan itu ya, kita terus belajar ya seperti itu. Jadi kemungkinannya itu 50% lah itu.
Tapi kalau guys semuanya langsung dengan personal trainernya itu dibimbing, itu kemungkinannya bisa sampai 80% ya guys semuanya itu bisa mempunyai badan yang sangat bagus. Karena apa? Karena dengan coach kita jadi semangat, dengan coach kita akan disemangati ya guys semuanya ya. Jadi itu. Jadi kembali lagi ya, untuk kita fitness gimana tujuannya ya. Jadi jangan dengarkan apa kata orang, jangan dengarkan apa kata orang. Wah, kamu nge-gym, kamu fitness tapi kok badannya gak gede-gede, gimana? Kayak gitu. Jangan dengarkan. Yang penting kita nge-gym slow, yang penting kita fitness slow ya. Jadi jika kita konsisten pasti juga ya ada perubahan ya, maupun dari fisik kita ya, maupun dari mental juga ya. Karena olahraga gym ini tidak hanya membentuk fisik saja ya guys semuanya, jadi juga membentuk mental supaya lebih baik lagi ya guys semuanya ya. Jadi perlu dipahami ya untuk para pengikut saya mungkin di FB Pro ya, atau di YouTube channel saya Opiadian ya. Jadi perlu dipahami ya. Dan jika guys semuanya mau ke jenjang profesionalnya ya, itu ya seperti binaraga ya, seperti binaraga ataupun body contest ya guys juga bisa ya mempertimbangkan diri ya. Kan kalau kita ke jenjang binaraga yang tinggi ya begitu, kayak FPB Pro ya, kayak Mr. Olympia kayak gitu kan ya, itu perlu yang namanya itu budget yang sangat gede sekali ya. Dan itu pun tidak main-main ya, itu sudah pakai drug semua ya, sudah pakai steroid semua kalau yang di jenjang Mr. Olympia itu ya. Jadi guys semuanya punya kesehatan tapi digadein kesehatannya ya, untuk bisa mencapai fisik yang lebih baik lagi tentunya ya. Jadi guys bisa pilih ya, bisa pilih ke jenjang profesional, tapi ya resikonya besar ya, resikonya besar kalau memakai steroid itu, resikonya sangat besar sekali ya. Dan budgetnya pun sangat mahal sekali guys semuanya ya, budgetnya pun sangat mahal sekali. Untuk para yang binaraga pasti udah tahu lah ya tentang ini, budgetnya itu sangat mahal sekali ya guys semuanya ya. Jadi jika guys semuanya ya, jadi gimana dulu tujuan guys semuanya ya. Jadi tujuannya kalau nge-gym untuk kesehatan ya, menurut saya sangat bagus sekali ya untuk kesehatan, dan bonusnya itu badannya bagus guys semuanya ya. Oke, jadi gimana tujuannya dulu ya. Oke, saya ingin memberitahu ya tentang cara pola makan ya untuk orang fitness ya, untuk orang nge-gym ya, untuk pemula tentunya ya. Jadi pola makannya seperti ini guys semuanya ya. Jadi kita misalkan badan kita kurus ya, kita pingin berisi ya, pingin bulking tentunya ya, pingin tambah berat badannya ya guys semuanya ya. Jadi kita harus dibanyaki asupan kalori kita ya, kalori ya. Jadi kalori itu banyak ya, kalori itu ya seperti nasi ya, seperti ubi ya, seperti roti, yaitu mengandung kalori yang cukup banyak ya tentunya ya. Kalori dan juga protein. Jadi protein yang paling utama yaitu ya. Jadi kita naik berat badan dan otot pun juga naik ya guys semuanya ya. Terus asupan sayur ya, asupan sayur-sayuran itu sangat bagus sekali ya. Minum air putih itu sangat bagus sekali ya. Jadi jangan lupa ya minum air putih. Jadi saat kita berolahraga ya, saat kita fitness itu cairan akan terus terbuang ya. Jadi jangan lupa minum air putih sebanyak mungkin ya saat kita nge-gym ya, saat kita fitness tentunya guys semuanya ya. Terus pola tidur juga harus
benar-benar diatur ya guys-guys semuanya. Jika guys-guys semuanya suplemennya cukup, ya proteinnya cukup, nutrisinya cukup ya, tapi kalau tidurnya masih berantakan akan sia-sia ya otot guys-guys semuanya, akan sia-sia ya guys-guys semuanya ya. Jadi oke, segini saja ya videonya. Mungkin ini durasinya sudah 10 menit ya, sudah panjang sekali ini. Jadi ini adalah video edukasi ya, edukasi. Jika guys-guys suka dengan video ini, jangan lupa ikuti saya ya di FB Pro atau subscribe, like ya di YouTube channel saya Opi Adian ya. Oke, saya Opi Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.